Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Sidarta ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan perpanjangan tarif UMKM 0,5%, lalu ke depannya bakal gimana dan sampai kapan ya. Oke teman-teman, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, selamat pagi, siang, atau sore, kapanpun Anda lihat saya nggak tahu ya, selamat malam ya. Semoga teman-teman yang nonton hari video ini semuanya dalam kondisi sehat, bahagia, diberkati, sukses, lancar semua ya, SP2TK aman ya, dan Anda berbahagia ya. Teman-teman, hari ini kita akan ngobrol soal tarif UMKM ya. Mungkin sebagian orang di tahun 2025 ini ada yang merasa happy. Kenapa? Karena sebenarnya tarif UMKM itu kan berakhirnya tahun 2024 kemarin ya, untuk Anda yang sebagai pribadi ya. Cuma memang kondisinya karena di akhir tahun kemarin banyak yang komentar, banyak yang komplain, merasa kalau dipindah ke tarif normal itu berat dan mahal. Akhirnya Presiden ya beserta dengan jajarannya mengatakan oke, bahwa tahun 2025 ini diperpanjang setahun untuk Anda menggunakan tarif yang UMKM ya. Ya mungkin juga ini juga kalau saya boleh nilai secara objektif ya, juga bisa jadi karena masih dalam masa awal-awal pemerintahan yang baru ya. Nah, apakah ini baik? Ya menurut saya baik ya kalau Anda sebagai UMKM, karena tarif UMKM itu sebagian besar pengusaha yang di UMKM sangat-sangat termudahkan dan mungkin termasuk tarif yang murah ya dibandingkan dengan tarif yang normal tentunya. Nah, saya kapan hari waktu 2024 akhir kebetulan ada beberapa saudara yang juga tanya gitu ya. Pak, saya Ko ya, manggil saya Ko ya. Ko, saya ini sudah waktunya ganti CV atau gimana nih, karena kan tahun depan harus nggak boleh UMKM ya. Tarif pajaknya pribadi kan mahal kan gitu ya. Kalau saya ganti CV gimana? Ya saya ngomong, ya mau nggak mau ganti CV kalau kamu masih mau UMKM minimal dapat 4 tahun. Kan gitu. Ya jadi kalau pribadi Anda terusin kan nggak bisa. Jadi zaman kemarin ya 2024 ya. Terus ya kalau Anda mau dapat 0,5%, ya Anda harus pindah ke CV kan gitu. Supaya Anda bisa mengakui 0,5%-nya. Karena memang real omsetnya UMKM. Terus dia ngomong apa? Wah CV ya, saya bingung nih pembukuan dan sebagainya, saya pusing dan sebagainya. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Bahwa banyak orang yang bingung untuk perpindahan dari pribadi ke CV itu karena tidak siap, ya, tidak siap pembukuannya, tidak siap lapor dengan baiknya dan sebagainya. Nah, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya kondisi yang terjadi di lapangan adalah tadi ya, komplain-komplain itu. Pak, saya tidak siap Pak ya, sampai masuk ke dinas ya, masuk ke pemerintahan dan akhirnya oke, perpanjang setahun. Nah, pertanyaannya, apakah UMKM ini akan terus berperpanjang sama pemerintah? Atau benar-benar tahun ini adalah tahun yang terakhir untuk Anda menggunakan tarif UMKM? Ya. Jawaban gimana? Jujur teman-teman, saya juga nggak tahu. Ya. Saya juga nggak tahu gitu ya. Apakah diperpanjang atau enggak? Karena itu kan semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Kembali kepada prioritas pemerintah. Ya. Kalau diperpanjang, bisa iya, bisa enggak. Karena sebenarnya tarif UMKM itu memang kalau saat-saat ini masih banyak yang menggunakan untuk tarif UMKM, tapi biasanya pengusaha-pengusaha yang besar yang mau pakai tarif UMKM, biasanya mereka buka CV. Ya. Tapi yang sekarang diperpanjangkan bukan CV-nya, yang diperpanjangkan untuk pribadinya. Jadi kalau pribadinya, saya rasa memang yang menggunakan adalah orang-orang yang memang benar-benar tarif pajaknya, penghasilannya kecil. Dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa memang banyak orang-orang yang penghasilannya di bawah 4,8 miliar dan lapornya di pribadi memang kerepotan karena memang mereka itu ya segitu penghasilannya, nggak besar. Ya, kalau dipindah ke pribadi yang dengan tarif normal, wah mereka juga langsung pusing karena pajaknya besar ya bagi mereka. Dan juga kalau mereka dipindah ke CV, mereka juga pusing. Ya, jujur kalau saya pribadi,
ya, secara subjektif ya saya mendukung kebijakan kalau boleh nih ya, bahwa pribadi yang UMKM sampai besok pun tetap 0,5%. Nah, itu akan lebih fair. Ya, menurut saya pribadi, tapi sebagai pemerintah saya juga nggak tahu. Ya. Nah, cuma kan sekarang ini kan keinginan sama harapan kan belum tentu benar, belum tentu sama. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya pemerintah itu memberhentikan tarif pajak yang 0,5% sampai 2025? 2026 Anda harus tarif normal. Kan begitu. Ya. Maka pilihannya cuma dua, teman-teman. Anda mau pindah ke CV, ya pakai tarif UMKM, dengan kondisi Anda harus pembukuan, atau Anda mau pakai pribadi. Ya. Ya, pakai pribadi dengan tarif pajak yang macam-macam. Ya, progresif ya, 5% dan sebagainya. 5%, 15, 25, 30, 35. Nah, kalau misalnya pakai CV, sudah pasti ada pembukuan. Kalau pribadi pun, apakah tidak perlu pembukuan? Jawabannya teman-teman, di pribadi pun, Anda pun perlu melakukan pembukuan. Nah, pertanyaannya kenapa kok? Kan gitu ya. Kenapa Pak kok pembukuan? Nah, berarti teman-teman, di pribadi itu ada dua teknik pelaporan yang normal ya. Itu yang pertama, Anda harus pembukuan. Setelah itu tahu untuk Anda untungnya berapa. Dari sana Anda bayar pajak sesuai dengan tarif. Ya. Yang kedua, kalau Anda nggak pembukuan, Anda pakai namanya norma. Ya. Norma itu bahasa simpelnya adalah pajak. Punya tarif tertentu, punya dasar tertentu, persentase tertentu. Ya. Persentase tertentu, sorry ya, saya ngomong kadang-kadang agak keselip-selip ngomongnya ya. Anda punya pajak punya persentase tertentu untuk menentukan berapa sebenarnya keuntungan usaha pribadi Anda. Ya, yang itu namanya norma. Oke? Nah, ketika misal gini, Anda punya omset 1 bulan 100 juta. Setahun 1,2 M. Ya. Sebenarnya untung Anda real ya di lapangan cuma 5%. Oke? Tapi karena norma dipajak sesuai dengan KLU Anda, klasifikasi lapangan usaha Anda adalah 20%. Maka pajak nggak mau pusing, Anda 1 miliar, untung 20%, berarti Anda untung 200 juta, 200 juta ini harus bayar pajak. Realnya 1 miliar Anda untungnya cuma 5%. Nah ini kan nggak sinkron. Ya. Kalau Anda nggak punya pembukuan teman-teman, maka pajak akan dengan gampang kamu pakai norma 20%. Tapi kalau misalnya Anda punya pembukuan, Anda bisa bertahan bahwa Pak, saya ini loh Pak, pembuktian saya bahwa saya untungnya tunggal 5%. Nah ini kan kembali ya, Anda sebagai UMKM, sebagai pengusaha mandiri pribadi, Anda kepingin yang mana? Apakah mau pakai yang norma, misalnya 20%, tapi saya nggak tahu ya, kan tergantung. Itu kan banyak tuh, itu ada berlembar-lembar ya, beratus-ratus lembar itu ada klasifikasi usahanya macam-macam. Nah, Anda cek dulu. Saya Anda cek dulu, Anda googling aja ya, tarik norma penghasilan itu terbaru, itu muncul ya. Anda tinggal Anda googling, tinggal Anda klik, Anda pilih klasifikasi usaha Anda apa, terus normanya berapa. Anda lihat, oh normanya 20% Pak, untung saya 20%, ya sudah klop ya. Normanya 20% Pak, untung saya 20%, oh ya lebih besar ya, masih oke gitu ya. Tapi kalau Anda, oh Pak normanya 20%, untung saya tunggal 5% Pak. Nah ini nggak klop. Kalau nggak klop, Anda kalau pakai norma, pasti Anda bayar pajaknya lebih besar. So, gimana kalau Anda membayar pajak lebih besar? Saran saya, Anda harus buat pembukuan. Ya. Nah, di poin ini teman-teman yang saya perlu sampaikan kepada Anda, bahwa meskipun sekarang aturan pemerintah belum jelas, 0,5% ataupun belum 0,5%, nantinya dipakai atau tidak dipakai, saran saya, mumpung kita masih punya waktu, karena video ini buat masih bulan Februari 2025 ya. Saran saya, dari Februari ke depan ini, teman-teman belajarlah mulai membuat pembukuan yang rapi dan benar. Dan teman-teman, paling penting bukti-bukti pengeluaran Anda, bukti-bukti pemasukan Anda, semua tolong disimpan yang baik. Kenapa? Karena yang bisa menyelamatkan Anda, kalau Anda dapat namanya surat SP2TK, Anda dapat surat pajak, yang bisa menyelamatkan Anda adalah hal yang Anda barusan lakukan. Ya, yaitu pertama pembukuan yang baik,
Dua, Anda punya bukti-bukti yang baik yang Anda simpan. Itu yang bisa menyelamatkan Anda. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya itu teman-teman, maka dengan kata lain Anda pasrah dengan pemerintah, tinggal dikenakan norma. Ya kalau kena peraturan SP23 pun langsung Anda disikat, ya Anda langsung bayar. Ya. Jadi ini yang penting untuk Anda ke depan. Meskipun sekarang belum terjadi, tapi saya dorong kepada Anda selalu, buatlah pembukuan yang rapi dan benar. Buat teman-teman yang pengen belajar pajak dengan lebih lengkap, ya kebetulan kita ada satu webinar yang kita adakan secara online. Jadi Anda dari manapun bisa belajar ya. Webinar ini jujur sangat murah sekali ya. Kita bukan berarti kita itu pengen mendapatkan keuntungan dari Anda, tapi kita pernah kasih yang free, tapi juga tidak bermanfaat. Malah menurut saya kalau dikasih free tidak dihargain gitu ya, kurang dihargain. Malah kita harus kasih harga yang murah ya, yang ada komitmen tertentu untuk Anda benar-benar mau belajar. Ya, silakan teman-teman kalau misalnya mau belajar, kita akan ada webinar di bulan ini juga ya. Anda tinggal lihat linknya di deskripsi ya. Dan di sana teman-teman akan banyak belajar bagaimana sih Anda menata perpajakan Anda dengan lebih baik ya. Dan silakan kalau mau bergabung langsung aja klik linknya di bawah, join ya, untuk bisa belajar banyak terkait dengan perpajakan untuk usaha Anda. Sekian teman-teman, semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat ya dan menambahkan value positif untuk Anda. Apabila mungkin Anda masih ada pertanyaan, silakan Anda komen di bawah ya. Atau mungkin kalau Anda misalnya mau bertanya juga di Instagram, silakan Anda boleh DM. Kita juga akan jawab di Instagram saya @djarta_official. Terus buat teman-teman yang merasa video ini baik, silakan Anda like, subscribe ya, dan juga share ke teman-teman Anda supaya bisa memberikan manfaat positif juga buat teman-teman yang lain ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini terus semangat ya, terus sehat, terus diberkati dan terus berbahagia ya. Bye bye.